Eh, saya tidak punya keluhan soal ujian sampean ya. Beda sama dengan yang tauhid kemarin ya. Karena masalahnya kalau tauhid itu riskan ya. Kalau tasawuf tidak begitu seriskannya dengan tauhid itu. Makanya sampai Ustaz Zain kemarin agak kecewa dengan hasil jawaban sampean tentang tauhid itu ya. Ya mengapa penting itu? Perlu saya tegaskan kembali ya. Soalnya kalau sampean masih memahami, ya intinya kemarin sudah disampaikan sama Ustaz soal tauhid itu kan. Yang penting jangan sampai ada terbetik dalam hati sampean itu bahwa Allah itu sama dengan makhluk. Itu aja, yakini itu. Soal cabang-cabang tauhid yang lain itu belakangan lah. Kalau ada perasaan dan anggapan bahwa Allah itu sama dengan makhluk, batal itu tauhid sampean itu. Iya. Dan tauhid keimanan, keyakinan itu bisa dibuktikan dengan rasional sekali ya. Apalagi rasionalnya tauhid atau ilmu kalamnya siapa, Abu Hasan al-Asy'ari yang kita kaji itu, beliau sangat rasional sekali. Duh, gimana gak rasional? Beliau itu alumni Mu'tazilah. Iya. Beliau punya ayah itu ayah tiri tadi ya. Abu Ali al-Jubai kalau tidak salah. Itu ayah tirinya orang Mu'tazili itu. Jadi beliau setelah ibunya meninggal, kemudian menikah, bapaknya meninggal ya. Bapaknya meninggal kemudian menikah sama Abu Ali al-Jubai itu. Dulunya Abu Hasan al-Asy'ari itu seorang Mu'tazilah. Mu'tazilah kan kita tahu rasional sekali itu. Yang sekte satu madhab yang sangat rasional, yang nggak mau dengan takwil, dia Mu'tazilah itu yaitu menyamakan Allah dengan makhluk itu, kayak punya sifat-sifat seperti makhluk itu. Jadi ya kita belajar dengan madhab Asy'ari dalam teologi ilmu kalam itu ya tidak kalah rasionalnya. Jangan dikira kalau orang sudah beriman itu berhenti berpikir. Tidak. Keimanan itu bisa dibuktikan dengan rasional. Semakin mantap pembuktian dalam rasionalitasnya, dia semakin mantap imannya. Mengapa demikian? Sampai kalau saya ceritain ya, punya pengetahuan bahwa di Mekah itu sangat nyaman sekali. Pengetahuan sampean akan berbeda ketika sampean datang sendiri ke sana. Pembuktian, semakin sampean bisa membuktikan sesuatu itu benar, itu akan semakin memantapkan apa yang sampean yakini. Ya, itu soal tauhid dan sangat menggelisahkan sekali. Mengapa menggelisahkan? Ya, bagaimana coba kita punya Tuhan kok disamakan dengan sifat makhluk? Itu kan sangat gelisah di pikiran dan hati kita sebagai seorang muslim yang seharusnya membersihkan segala sifat kemakhlukan. Kayak istawa harus. Saya tidak habis pikir ya, kok ada gitu. Ada pemikiran yang sampai seperti itu. Itu sebenarnya pemikirannya orang-orang Wahabi gitu. Yang sekarang tidak mau disebut Wahabi dia, maunya disebut Salafi. Ya sebetulnya tuh ini sih ide dari siapa, Nasiruddin Al-Albani itu. Jadi Nasir Albani sama satu lagi namanya Muhammad bin Muqbil Ad-Dajjaj, itu dia pikir kalau Wahabi tidak mau kita bikin Salafi. Sebetulnya Salafi sama aja. Itu kembalinya ke pemikirannya Ibnu Taimiyah. Kalau Muhammad bin Abdul Wahab kan nisbatnya Wahabi itu. Yes. Itu ide-ide tentang yang saya gelisahkan juga ya.
Mengapa kok sampai ada pemikiran yang mensifatkan Tuhan sama seperti sifatnya makhluk? Nah, mengapa kok saya mengajar tasawufnya ini nggak berat-berat? Karena tasawuf yang saya ajarkan itu kan ilmu praktek kan ya. Kayak berlaku, kita harus bisa menerima ketentuan Allah. Itu sebetulnya tasawuf yang sifatnya akhlaki, khuluqi amali. Kalau mau tasawuf yang berat, falsafi, ya, cuman sampai tidak tahu nanti bisa mencerna enggak. Kalau mau mengkaji tasawuf, tapi tasawuf yang berbau-bau filsafat, ya itu tadi tasawuf falsafi. Sana ada konsep tentang hulul, ittihad, konsep tentang wahdatul wujud atau wahdatul wujud, atau konsep, ya sampai tidak sempat murajaah nanti ya. Tidak sempat murajaah mikirin konsep-konsep tidak jelas itu ya. Dan itu tidak begitu penting. Dalam keseharian kita itu lebih diutamakan tasawuf yang karakternya dia khuluqi amali. Dan itu tokohnya siapa? Imam Al-Ghazali dan Junaid Al-Baghdadi. Junaid Imam Haramain itu loh. Beliau disebut Imam Al-Haramain ya, Al-Juwaini. Itu gurunya Imam Al-Ghazali. Dan kita sebagai seorang yang di Indonesia ini ya, banyak penganut, dia mayoritas kita ini tasawufnya ikut Imam Al-Ghazali dan Junaid Al-Baghdadi. Dulu kan saya pernah ngaji di sini kan, gimana pemikirannya Imam Al-Ghazali itu, Junaid ya. Mengapa kita mau ikut Imam Junaid Al-Baghdadi itu? Sebetulnya Junaid juga punya tasawuf yang ini, yang falsafi, cuman untuk kalangan tertentu saja, murid-murid tertentu saja. Itu tidak dipublis untuk umum. Yang dipublis untuk umum ya yang khuluqi amali itu. Nah, ya itu sekedar ini ya, sekedar mengantar. Kalau kita belajar tasawuf itu kan intinya kemarin apa? Yang 3T itu loh. Masih ingat gak? Yang takholli pertama, bukan. Yang kedua tahalli pakai H. Yang ketiga tajalli. Kalau yang takholli, awal mula kita itu sebagai manusia itu perlu mengosongkan diri dari segala sifat buruk. Kemudian setelah kosong dihiasi, diisi dengan sifat-sifat baik, mahmudah atau terpuji. Kemudian baru dia tajalli, manifestasi atau bahasanya ejawantah. Sifat-sifat yang baik itu terejawantahkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya misalnya kalau kamu ada punya ini ya, punya timba isinya kok airnya kotor, yang pertama kali kamu lakukan adalah apa? Menguras airnya. Menguras air setelah kosong, kemudian air itu diisi dengan air yang bersih, baru digunakan kan. Nah, bentuknya sama seperti inilah. Takholli di sifat-sifat kosong dalam diri kita itu dikeluarkan semua. Itu metodenya apa? Dengan riyadhah ya, dengan tasriyatun nafas. Jadi untuk mengeluarkan sifat-sifat, mengosongkan terlebih dahulu. Setelah kosong baru ditahalli, diisi dengan sifat-sifat yang baik. Darinya lah kemudian terpancar sifat-sifat yang baik itu dalam keseharian kita. Itu tajalli, ejawantah. Allah itu punya sifat-sifat indah. Sebetulnya keindahan, kebaikan yang kita lakukan itu adalah tajallinya sifat-sifatnya Allah. Allah punya sifat, misalnya apa? Ar-Rahman, kasih sayang. Ada seorang ibu misalnya, ibu yang punya kasih sayang dengan anaknya. Sebetulnya itu adalah ini pancaran dari setitik lah katakan
sepercik dari sifat Allah Ar-Rahman-nya itu yang tertanam, yang ada di dalam seorang ibu atau seorang ayah yang mencintai ibunya atau seorang pasangan yang mencintai pasangannya. Itu adalah sebetulnya adalah kecintaan. Ya. Itu intinya aja. Inti tasawuf, kita belajar tasawuf banyak hal tentang tasawuf. Ini yang akhlaki ya, bukan yang filosofi. Saya tidak tahu apa intinya belajar sesuatu yang merumitkan itu. Tidak tahu. Tapi penting juga ya, penting juga untuk bisa tahu apa tentang tasawuf yang karakternya dia falsafi. Sampai pernah dulu saya kasih tahu kan, tidak setiap orang yang alimun bi'ilmi tasawuf, yang alim dengan ilmu tasawuf itu dia sufi. Dan juga sebaliknya, seorang sufi tidak mesti dia tahu tentang ilmu-ilmu kesufian atau teori-teori tentang tasawuf. Ya, sederhana saja, dosen-dosenku di kampus itu dia alim kan, tahu tentang teori-teori tasawuf. Belum tentu dia sufi. Belum tentu dia sufi. Sebaliknya ada orang yang kelihatannya biasa saja, tidak pintar, dia tidak begitu pintar, tapi kesufian itu ada di dalam dirinya. Makanya tidak mesti orang yang berilmu itu dia akan beramal, dan tidak mesti pula orang yang beramal itu dibarengi dengan ilmu. Bang Mas ya. Nah, ya. Gampangnya seperti itu. Kita tahu misalnya, tahu bahwa pengetahuan tentang kebohongan, tetapi kita masih bohong. Ya kan? Terus kita melakukan sesuatu itu sebetulnya salah, teorinya salah, tapi ya jalan aja. Ya. Makanya penting ini untuk diamalkan ilmu plus amal. Jadi yang ilmu amaliyah dan amaliyah yang ilmiah. Penting itu. Ilmu yang amali dan amal yang ilmiah. Maksudnya gimana? Kalau amal ya juga disertai ilmu, kalau berilmu juga disertai dibarengi amal. Ini gampang ya, ngomong gini tuh. Ya, kelak nanti kalau di akhirat saya dituntut oleh Allah, kamu tuh kok bisanya cuma bicara aja tapi nggak bisa mengamalkan. Ya saya ini ya, saya menggugurkan kewajiban saya sebagai seorang pengajar. Jadi kita itu kadang salah kaprah. Orang itu bisanya cuma ngomong aja tapi nggak bisa melakukan. Bedakan ya. Bedakan antara hak yang sifatnya adami dengan sifat yang hablum minallah. Dalam artian kamu memberitahu kepada orang lain itu sebetulnya sifatnya kewajibanmu sebagai seorang muslim, sesama muslim itu untuk saling mengingatkan. Persoalan kamu melakukan atau tidak apa yang kamu lakukan itu persoalanmu dengan Allah. Ya, itu kadang kita itu bisa ngomong toh ya, bisanya cuma ngomong aja, nggak bisa melakukan. Jangan seperti itu ya. Kalau kamu punya mindset seperti itu, nggak ada orang mau jadi guru itu. Dosen itu nggak ada, atau jadi ustaz gitu ya. Ya sebetulnya itu dalam rangka kita itu memenuhi hak atau kewajiban kita sesama manusia untuk saling mengingatkan dan lain sebagainya. Untuk toh urusan itu nanti kamu melakukan atau tidak apa yang kamu katakan itu urusanmu dengan Allah. Nah, mending kamu dapat satu dosa aja ya, dan dosa dengan Allah daripada dosa dua. Kamu sudah tidak mau mengingatkan dan juga tidak mau melakukan. Kamu dosa sama Allah sama manusia juga. Nah, itu ya. Nah,
Ini berkaitan dengan apa yang kita bahas pada pagi hari ini. Yang di depan itu tanawwa'at ajnasul a'mal li tanawwu'i waridatil ahwal. Tanawwa'at, sampai tahu kata nau'un. Nau'un itu kan artinya apa? Nau. Ini loh. Nau'un. Cabang atau macam atau bagian. Jadi macam-macam aja, tanawwa aja. Macam-macam jenisnya amal. Itu tergantung dengan litanawwu'i waridatil ahwal, tergantung dengan keadaan hati, keadaan ahwal dari masing-masing orang. Maksudnya gimana? Amal itu kan macam-macam ya. Ada amal yang puasa, sholat, kemudian zakat, sedekah dan lain sebagainya. Nah, itu setiap orang itu punya kecenderungan yang berbeda untuk beramal. Mengapa kok orang itu punya kecenderungan berbeda? Ya karena itu tadi litanawwu'i waridatil ahwal. Hal keadaan dirinya itu berbeda. Misalnya saja, sampai mungkin di antara sekian orang ini kita berbicara dalam konteks di luar yang wajib ya. Kalau misalnya ibadah wajib, sholat, terus kemudian dan lain sebagainya yang sifatnya wajib sebagai kita lakukan sebagai seorang muslim. Ini berbicara ibadah amal tentang amal-amal yang soleh atau yang sunnah. Kamu di antara sekian orang temanmu ini punya kecenderungan beramal yang berbeda-beda. Ada yang sholat sunnahnya sergap sekali ya. Tapi ngajinya malas, biasa-biasa aja. Murojaah ya kalau pas mau setoran aja. Terus membaca juga males, baca buku juga males. Tapi kalau sholat sunnah dia giat. Tetapi di belahan yang lain, di orang yang lain itu enggak. Dia sergap baca, sergap belajar, tapi sholat sunnahnya biasa-biasa aja. Bahkan tidak pernah sholat sunnah. Atau puasa ada ya, ada di antara kita mungkin puasa sampai Daud ya, sehari puasa sehari tidak, sehari puasa sehari tidak. Nah, amal-amal yang beragam ini kemudian mengapa sampai dia berbeda? Karena itu tadi litanawwu'i waridatil ahwal, keadaan hal, keadaan yang ada dalam dirinya itu juga berbeda. Disebutkan di dalam syarahnya al-waridat allati tuntiju ahwalan qa'imatan bi qulubi taqtadi mailahum ila tilkal a'lam. Ada mail, kecenderungan, kecondongan untuk seseorang itu beramal. Mailun itu kan cenderung. Nanti kita akan tahu mengapa ini penting untuk kita ketahui ya. Nah, makanya sampean ketika melihat temanmu melakukan amal-amal yang sunnah itu tadi, ini saya ulangi lagi, bukan membahas amalan wajib, amalan tambahan ini, amal-amal tambahan. Kadang orang itu dia sergap sholat sunnah kemudian dan lain sebagainya, tapi di amal yang lain dia biasa-biasa saja. Atau tahajudnya, kalau di sini tahajud karena kita di ini ya diwajibkan ya di sini tahajud, mau nggak mau ya semuanya sama, kelihatannya sama ya. Cuma kadang untuk melakukannya itu ada perbedaan. Satunya terpaksa karena hanya sebatas kewajiban asrama untuk tahajud. Ada yang memang dia bangun duluan ya, membangunkan teman-temannya semangat untuk tahajud. Tapi ketika
pagi lesu tidur. Nah, itu ya kita belajar ya supaya apa? Kita itu nanti di bawah disebutkan bahwa saya bagi mengapa kita wala ya'mala bimuqtadha wa ghairi likulli muridin ay ya'mala bimuqtadha walidihi. Seharusnya sebaiknya seorang murid kita ya, murid itu ay ya'mala beramal bimuqtadha walidihi sesuai dengan kemantapan hati. Kalau mantapnya kita itu amal sholat tahajud ya sholat tahajud itu didawamkan saja. Tidak mungkin loh ya. Kita itu manusia biasa. Dalam setiap lini nggak mungkin kita itu bisa maksimal. Setiap lini kita nggak mungkin bisa maksimal. Misalnya orangnya tahajudan nggak pernah bolong, sholat sunnah, qobliyah ba'diyah, terus kemudian dia juga apa sergap baca Qur'annya, ya tidak mungkin. Makanya ini penting supaya di dalam diri sampean itu tidak ada perasaan superior. Ini kok koncoku, ini kok temanku males banget sholat qobliyah misalnya, sholat qobliyah ba'diyah. Duh, jangan salah, mungkin dia ini punya kecenderungan untuk beramal di bagiannya yang lain. Mungkin dalam hal qobliyah dan ba'diyah kamu menang, mungkin dalam hal yang lain kamu kalah. Misalnya dia seorang yang dermawan, sering sedekah, yang itu tidak kamu ketahui sebenarnya. Sehingga kita tidak sampai muncul perasaan superior, berbangga diri dengan keadaan ahwal tindak laku kita ketika melakukan ibadah itu tadi. Loh iya, misalnya kadang kalau saya punya perasaan superior itu ya, superior, ini contoh tidak baik misalnya. Ini anak kok sholat sunnahnya sergap sekali, seperti yang tadi ya. Tapi saya kadang juga malu ya, mereka kok bisa sergap gitu ya. Misalnya sholat sunnahnya bisa sergap gitu, tapi malah justru hal yang wajib itu menjadi terbengkalai. Contohnya ya itu tadi, saking semangatnya sholat sunnah tahajud jam 3 bahkan setengah 3 udah bangun, udah murojaah, siap mempersiapkan hafalan, terus kemudian sholat subuh, habis subuh tidur. Bablas nggak jadi setoran kan? Nah, dan untuk menghilangkan rasa superior itu tadi, kadang saya juga bingung ya, agak merasa begini, ada perasaan superior. Saya tahu kan hal keadaan atau gimana ya? Saya sering kan nongkrong di situ, nongkrong di gazebo itu, bahkan sampai malam. Itu ngapain coba? Belajar kan, belajar baca gitu. Dan itu sampai kalau tahu merasakan kenikmatannya, nggak bakal bisa berpaling dari hal yang lain gitu lah, misalnya gambarnya begitu. Dan itu tidak terasa, tahu-tahu tuh kok sudah jam 11, setengah 12 gitu. Jadi mungkin orang yang belajar tekun gitu ya, itu energinya sudah dihabiskan untuk hal yang tersebut, sehingga dia kalau misalnya bangun tahajudnya nggak ke open atau nggak keurus, ya maklum. Jadi orang alim itu ya beda kan. Kalau sampai ingin dekat dengan Allah, jalannya ada dua, lewat ilmu atau soleh. Nah, kalau pengen ke Allah bisa lewat dua hal ini. Kalau nggak alim ya soleh. Kalau soleh ini gampang, kamu tinggal banyak ibadah-ibadah sunnah, misalnya sholat sunnah, kemudian amal dan lain sebagainya. Kalau alim ini agak berat.
Makanya peminatnya hanya sedikit ini. Iya. Ini ilmunya Gus Bah. Gus Bah itu alim. Tapi kalau beliau ngaku sendiri, kalau masalah kesolehan itu tidak sesoleh kiai-kiai yang lain. Iya kan agak uraan beliau. Bahasanya kan begitu kan. Justru keuraannya itu menandakan kealiman beliau. Iya, sampai jangan niru yang itunya. Yang ya beliau itu kan memang gitu ya. Alim. Jadi energi yang sudah dibuat untuk misalnya membaca, kemudian menekuni hal-hal tertentu, itu habis, sehingga dia ini untuk ibadah yang lain biasa aja, selain ibadah ini ya, selain ibadah wajib. Kalau prinsip saya begini sederhana, status saya sekarang itu masih mahasiswa. Kewajiban seorang mahasiswa pelajar itu apa coba kalau nggak belajar itu? Makanya saya punya kewajiban yang itu harus saya tunaikan dibanding saya harus beramal-amal sunnah gitu. Misalnya kalau saya lihat sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah, sholat apa misalnya sholat tahajud, ya saya terus tuntut saja mungkin di kamar, mungkin sholatnya di kamar. Enggak, saya punya ini, saya terinspirasi dari nasihatnya ayahnya Gus Nadir Shah Hussein ya. Beliau bilang begini, kamu nak setelah sholat wiridannya sedikit-sedikit saja. Yang penting setelah sholat langsung baca buku. Baca buku itu dalam artian apa? Belajar. Nanti saja wiridannya itu ketika kamu sudah jadi kiai, sudah tua, sudah sepuh gitu ya. Itu wiridannya. Sekarang ibadahmu yang utama setelah ibadah mahdhah itu ya adalah belajar. Nah, ibadah yang wajib itu kan tidak bisa dikalahkan dengan ibadah yang sunnah. Kamu sekarang sebagai seorang penuntut ilmu punya kewajiban untuk belajar. Maka hal-hal yang diprioritaskan adalah belajar. Belajar itu kan bisa macam-macam ya. Termasuk menghafalmu itu juga bentuk pembelajaran itu ya. Itu ini ya, apa namanya? Ada dua hal itu. Nah, di sini disebutkan beragamnya amal-amal. Itu tergantung kondisi ahwalnya. Walidatul ahwal fa innal walida qad yusamma halal kama sayati, yakni anna ba'dul muridina tajiduhu mushtaghilan bis sholat. Nah, ini kan disebutkan ya. Kadang sebagian anna ba'dul muridin tajiduhu mushtaghilan itu disibukkan, orang yang disibukkan bis sholat dengan sholat, wa ba'duhum bisyam, dan sebagian disibukkan dengan puasa. Wa hakadha, dan begitu pula yang lain. Kadang orang punya amalan sunnah berupa sholat, kadang orang punya amalan puasa bertahun-tahun. Saya punya teman itu juga gitu dulu. Dia sehari puasa berhari-hari. Maksudnya setiap hari puasa. Ketika dulu di Baitul Quran itu ada salah satu teman saya, dia sudah mendawamkan puasanya itu selama 3 tahun. 3 tahun puasa. Tak tanya puasa apa, ya puasa tirakat gitu aja. Tidak ada puasa yang lain. Puasa aja sampai 3 tahun. Dan itu biasa sudah jadi kebiasaan dia. Bahkan sampai naik gunung itu loh puasa dia. Sangar kan ya. Naik gunung puasa dia. Itu pun tidak jadi naik. Ya, nah itu tadi ya. Akwal kita berbeda. Mungkin sampai kuat naik gunung tapi tidak kuat baca lama-lama itu tidak kuat. Iya, mau diadu berapa jam ayo kuat-kuatan baca, kita duduk kasih buku. Enggak, kita punya akwal yang berbeda.
Tapi itu tidak bisa sampai jadi alasan di sini ya. Karena ahwalnya berbeda, lalu kemudian dibangunin tahajud, ya bangun, siram aja sama Mas Kamal itu. Awal kita berbeda Ustaz. Apanya nggak bisa. Loh, itu juga jadi kewajiban kita ya di sini. Enggak, sebetulnya yang wajib itu di sini bukan tahajudnya, tetapi aturan untuk bertahajud itu wajib di sini. Sampean bukan dalam rangka untuk menjalankan kesunahan itu, tetapi dalam menggugurkan kewajiban sampean di sini. Kan di sini ada aturan kewajiban untuk tahajud. Ya, tahajudnya sunnah, cuma wajib untuk mentaati aturan itu jadi wajib. Jadi manusia itu terikat dengan aturan yang ada di sekitarnya. Dan ahwal itu tadi, waridatul ahwal itu adalah termasuk waridun ilahiyah bahasanya. Apa waridun ilahi? Ahwal, bisikan atau kecenderungan kita yang kita miliki itu adalah perkara ilahi, yang bangsa ilahi, artinya dia bisikan dari Tuhan. Dunia toh, Allah itu mendesain manusia itu kan bermacam-macam, beraneka macam dengan beraneka macam tindakannya, kemudian kecenderungannya. Dan ada Allah memberikan kecenderungan orang itu melakukan sholat sunnah, kecenderungan orang itu berpuasa dan lain-lain. Itu kan memang ya desain dari Allah seperti itu. Makanya dia wahidul ilahiyah, yang bangsa ketuhanan. Ya. Iqtadha mailah hadza ila kadza wa hadza ila kadza. Yang itu menjadikan seseorang itu berlaku seperti ini atau berlaku seperti itu. Wa yanbaghi likulli ahadin ay ya'mala bi muqtada maili al-madhkur. Dan wa yanbaghi, dan sebaiknya kita itu beramal sesuai dengan kemantapan hati kita ya. Kemantapan hati. Saya katakan lagi, ini amal yang sifatnya sunnah, bukan yang wajib. Kalau yang wajib itu kan mantap gak mantap harus dijalankan kan, ya kan? Harus ditunaikan. Ini sampai jangan beramal misalnya sholat sunnah kok enggak mantap ya, jangan didawamkan. Cari sesuatu yang itu bikin kamu mantap. Misalnya kok sedekah, memberi pada orang lain. Loh ya loh, memang keikhlasan itu kan perlu dilatih kan? Dan ini memang saya rasakan sendiri. Saya tuh tidak peduli dibilang orang tidak ikhlas atau enggak. Karena apa? Ketika saya membantu itu punya rasa senang gitu. Saya bisa merasakan orang lain dengan kesenangan yang mereka rasakan. Itu sudah cukup bagi saya untuk beramal. Saya misalnya kasih uang 100.000 atau 50.000, itu tidak peduli saya. Dan bahkan ya dalam titik terekstrimnya, ketika Allah hendak mengganjar saya pun tidak ditulis sebagai satu kebaikan, itu tidak peduli saya. Mengapa? Ada rasa kepuasan gitu. Dan kepuasan itu tidak bisa diungkapkan. Ya puas saja memberi orang lain. Dan ini rasa keikhlasan ini perlu dilatih seperti itu. Tidak bisa kok kamu tiba-tiba ngamal langsung untuk amal kemudian menuntut ikhlas. Dan itu gini, tidak bisa memang. Ya harus ada pamrih-pamrihnya sedikit lah untuk melatih keikhlasan. Seperti sampai baca Quran itu juga seperti itu. Bisa baca Quran tanpa melihat hafalannya. Apa yang artinya dia hafalan baca Quran juga perlu dilatih keikhlasan. Mungkin sampean punya hafalan banyak, kemudian disuruh ngimami, pasti yang dibaca sesuatu yang dia hafal yang panjang-panjang, yang terkesan kalau ini hafal, ini hafal Quran gitu. Itu kan, dan itu memang
perlu dilatih seperti itu. Ya itu kan perasaan saya awal-awal dulu baru khatam. Itu perasaan masih amatiran gitu. Kalau sekarang udah ada perasaan seperti itu. Meskipun saya diundang ngaji ya, khataman gitu. Ya saya ngaji aja. Karena apa? Saya melakukan itu ada rasa kepuasan, ada ketenangan, ada apa ya? Yang itu nggak bisa dibuat untuk diungkapkan untuk sebagai media kesombongan saya, enggak. Dan ya saya suka, kalau kamu suka melakukan sesuatu itu kan tidak butuh alasan. Ya karena suka aja gitu. Sama kayak kamu suka perempuan gitu, ya. Apanya yang kamu suka dari dia? Ya enggak tahu, saya suka aja gitu. Suka aja gitu, tidak bisa diungkapkan. Dan itu sama dengan keikhlasan itu. Berat itu. Keikhlasan itu juga seperti itu. Makanya di apa namanya di channelnya Mbak Imong itu kan, tahu nggak? Mbak Paula itu sudah terlatih dengan keikhlasan itu. Karena apa? Karena dia sering apa namanya memberi. Makanya dia ketika dituduh sedekah kok dipamer-pamerkan, itu sudah ada efek buat dia. Kenapa? Ya karena dia suka aja melakukan hal seperti itu. Nggak bisa jadi passion. Baik mana misalnya? Baik mana sodakoh terang-terangan atau sodakoh yang sembunyi-sembunyi. Baik mana sodakoh terang-terangan dan ikhlas atau sodakoh yang sembunyi-sembunyi tapi ikhlas. Yaudah, baik sodakoh yang terang-terangan yang ikhlas. Nggak ada tadi. Iya ya. Jadi memang sedekah sedikit, sudah sedikit, kemudian tidak ikhlas lagi. Karena keikhlasan itu sekali lagi perlu dilatih. Dan itu sampai bisa harus darah daging. Ya kan saya kalau tidak butuh, artinya dia tidak bergeming atau tidak ngefek ya. Ketika seseorang itu memuji dia atau mencaci maki dia, memuji misalnya, oh kamu kok dermawan sekali, kamu kok loman sekali, atau ini memberi kok ditampak-tampakkan kepada orang lain. Misalkan coba bayangkan dari apa yang Mbak Imong lakukan itu, channel-channel selanjutnya begitu banyak yang muncul terinspirasi oleh Mbak Imong. Itu apa? Ya kalaupun dosanya, riaknya dia, pamernya dia itu tidak sebanding dengan yang menginspirasi, sesuatu yang telah menginspirasi banyak orang untuk menirunya. Ada di surat Al-Baqarah itu, lupa saya di juz 3. Yang penting pokok intinya ayatnya tuh begini. Jadi ada sedekah yang sifatnya sirri atau yang nampak. Kalau bagi saya yang penting kamu sedekah aja. Urusan ikhlas dan ikhlas itu belakangan lah. Itu karena apa? Itu bisa terlatih sendiri keikhlasan itu. Kalau kamu sering melakukan itu, makanya jangan beralasan kamu nggak sholat karena nggak bisa khusyuk. Lah bagaimana kamu mau khusyuk kalau nggak sholat? Ya, logikanya seperti itu. Kamu beralasan nggak bisa khusyuk, kamu beralasan nggak mau sholat karena nggak bisa khusyuk. Ya, makanya kekhusyuan sholat itu perlu dilatih terus menerus dengan cara sholat. Begitu juga dengan sedekah itu. Sedekah itu terus dilatih begitu saja. Memberi saja. Urusan dia dicatat sebagai amal kita, itu urusannya malaikat, kamu tidak usah sibuk mengurus sesuatu yang bukan urusanmu. Nah, dari wahasilu dzalika anna tanawwu al-awrad fi haqqi nasyun an tanawwu'il walidat ala qulubihim fayambaghi. Maka tadi ya,
likulli muridin ayya'mala bimuqtadawarihi. Sebaiknya seorang murid kita itu beramal sesuai dengan kemantapan hati kita ya. Kita mantapnya beramal di mana ya di situ ditekuni. Wala ya'mala bimuqtadawarihi ghairihi. Dan tidak seharusnya seseorang itu iri atau suudzon dengan amalan orang lain. Itu kesimpulan dari ngaji pagi hari ini ya. Jadi beramal sesuai dengan kemantapan hati dan tidak menjustifikasi atau tidak menuduh amalan orang lain lebih buruk daripada amal kita. Itu aja. Itu kesimpulannya. Catatan kakinya. Wallahu a'lam bishawab. Ada berapa catatan? Ada pertanyaan? Mas Faisal sebenarnya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas ilmunya pagi hari ini. Saya tertarik dengan ini Ustaz, mengenai superioritas dalam diri kita seperti itu. Kira-kira bagaimana cara kita untuk menangani hal tersebut kayak gitu? Kadang perasaan-perasaan itu sering muncul secara sekilas kayak gitu. Ya kata Ustaz tadi perasaan amatiran kayak gitu. Iya. Terlalu superioritas itu tidak baik, terlalu inferioritas itu juga tidak baik. Kadang-kala kita itu merasa inferior, insecure. Itu perasaan orang yang ini ya, kadang insecure, tidak pede, tidak percaya diri, merasa diri bahwa tidak pantas, gitu, kurang bisa melakukan apapun. Itu perasaan juga tidak baik juga. Maka yang baik bagaimana? Di tengah-tengah itu. Dan untuk jawabnya gimana ya? Ya itu tadi sebetulnya saya sudah menjelaskan bahwa untuk melatih diri bagaimana supaya kita tidak merasa superioritas atas orang lain. Ya pertama yang harus kamu ketahui adalah kamu itu sebetulnya apa sih? Apa yang bisa kamu sombongkan dari dirimu? Itu aja. Apa yang kamu bisa sombongkan dari diri manusia yang sifatnya manusia itu terbatas, sangat terbatas sekali. Sejauh dan seluas pengetahuan seseorang itu masih ada yang lebih pintar. Ya. Sebetulnya ucapan-ucapan seperti saya katakan tadi, amatiran, kemudian itu ini ya, jangan dimasukkan hati dalam artian kok Ustaz sombong sekali gitu ya. Bukan dalam rangka kesombongan. Saya katakan kan dulu pernah mengatakan begitu. Itu bukan dalam rangka kesombongan, tetapi dalam rangka memotivasi sampeannya. Kalau setiap pernyataan seperti itu kamu katakan sombong, dan sombong itu adalah penyakit hati, menuduh orang lain sombong itu juga masalah. Sebetulnya masalahnya bukan pada orang lain, tetapi ada pada persepsi kita kan. Kita punya persepsi karena mendengar perkataan Ustaz tadi amatiran, atau kita jadi menuduh bahwa Ustaz itu sombong. Jangan-jangan justru itu adalah bentuk ketawaduan saya. Itu dinilai Allah sebagai ketawaduan saya. Kita tidak tahu kan. Justru yang menjadi masalah adalah ketika hati kita itu ada perasaan menuduh orang lain sombong. Makanya saya itu jadi aware dalam artian membuka diri dengan cara apa? Mencari sisi-sisi positif dari setiap perkataan orang. Entah itu sekalipun adalah berupa cacian, makian, pasti ada hal positif yang sebetulnya itu ada dalam cacian itu. Kira-kira yang menggerakkan
orang itu mencaci, itu siapa coba kalau bukan Allah yang menggerakkan lidah orang itu untuk mencaci kita. Oh misalnya kita dicaci, dikatain sombong, sebetulnya itu adalah peringatan dari Allah yang dititipkan kepada orang itu untuk mengingatkan kita bahwa diri kita itu sombong. Makanya kita butuh diingatkan, dicaci oleh orang lain. Dan itu yang menggerakkan hati untuk mencaci itu adalah Allah. Dalam rangka untuk tujuan apa? Mengingatkan kita. Makanya bagaimana tadi ya? Ya itu tadi, untuk menjaga supaya kita tidak merasa superioritas ya. Coba sampai renungkan saja. Sebenarnya itu bisa saya jawab dengan merenung ya. Merenung dengan apa ya sih yang bisa kita banggakan dengan diri kita itu. Ya. Kalau membanggakan kepintaran kita, masih ada orang yang jauh lebih pintar dari diri kita. Dan itu sirinya atau rahasianya mengapa kita terus diperintahkan untuk belajar. Kata Gus Mustafa Bisri, orang itu ketika sudah merasa pintar, sebetulnya dia bodoh. Ya, orang jangan sampai berhenti belajar. Kalau dia berhenti belajar, di saat itulah dia bodoh. Ya, jangan sampai kamu berhenti belajar. Karena dengan belajar itu tadi kita bisa membuka diri kita, membuka wawasan kita untuk lebih aware, menerima apapun hal yang di luar diri kita. Itu Mas, mana? Terima kasih Dok. Saya akan bertanya beberapa pertanyaan. Pertama, tadi kan Ustaz menjelaskan bahwa belajar tasawuf ada 3 tahapan, ada taholi, tahali, sama tajali. Pertanyaan pertama, apakah tahapan tersebut bisa dibolak-balik? Kalau jawabannya iya, itu udah selesai. Tapi kalau jawabannya tidak, bagaimana cara kita mengosongkan hati? Sedangkan yang kita lakukan secara kasat mata itu langsung ke tahap yang kedua, tahali. Jadi langsung mengisi dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Terus yang pertanyaan ketiga, bagaimana cara kita mengetahui kalau hati kita itu udah kosong sehingga sudah saatnya untuk kita isi? Terima kasih. Itu tahapan-tahapan ini sebenarnya tujuanmu untuk membersihkan diri, untuk sebenarnya tujuannya ini aja sih. Tapi harus melewati tahap ini. Apakah ini bisa berurutan? Tidak bisa ya. Tidak bisa loncat gitu ya. Taholi dulu baru ke tajalli. Tidak bisa. Lah kamu tuh kosong, masih kosong. Apa yang mau kamu ejawantahkan itu tidak ada kan? Apa yang kamu mau tampakkan keluar itu untuk jawab yang pertama ya. Tidak ada, sifat-sifat baik itu belum ada. Nah, bagaimana kalau kita secara bersamaan ya? Secara bersamaan itu mengisi dengan sifat-sifat baik. Sebetulnya sifat-sifat baik itu menggeser perilaku buruk. Dengan sendirinya dia akan kosong karena tergeser terus-menerus. Itu mengapa cirinya kamu itu disuruh untuk terus-menerus merutinkan perbuatan baik. Mengapa? Itu supaya menggeser kemungkinan-kemungkinan buruk yang ada dalam dirimu. Kan manusia itu tergantung dengan kebiasaan yang dia lakukan. Nah, bukan dalam rangka untuk mentaholi, mengkosongkan diri, tetapi kamu langsung mentajalli, mengisi sifat-sifatmu dengan sifat-sifat baik. Sebetulnya itu juga bentuk taholi, bentuk pengosongan diri, tetapi dengan cara menggeser sifat-sifat buruk itu dengan sifat-sifat baik. Gitu aja.
Terus yang kedua apa? Yang kedua bagaimana cara kita masukkan hati kan tadi udah dijawab. Terus kita mengetahui bahwa hati kita itu udah kosong gitu. Oh, itu otomatis saja mas. Ini anu aja untuk menteorisasikan, langkah-langkah rasionalnya gimana seseorang itu untuk bisa berlaku baik. Tajalli ini kan dia berlaku baik. Gambarnya belajar tasawuf itu supaya apa sih? Supaya jadi baik gitu aja. Dan untuk jadi baik, kamu itu harus tahu baik itu apa, hal-hal yang baik itu apa. Dan untuk kamu tahu hal-hal yang baik, kamu tidak bisa tanpa mengetahui hal-hal buruk dulu. Mengapa? Kamu tahu jujur itu baik karena bohong itu tidak baik. Kamu tahu apa misalnya ya mencuri itu tidak baik karena memberi itu baik. Kamu tahu dan lain sebagainya gitu ya. Jadi misalnya ketika kamu ingin tahu kebaikan, kamu juga harus tahu keburukan. Bukan dalam rangka keburukan itu untuk kita lakukan, tetapi untuk dihindari. Duh, bukan berarti orang tahu khamr, minuman memabukkan, itu untuk diminum. Justru karena pengetahuan minuman itu memabukkan, jadi dihindari. Ya, contoh lainnya seperti itulah. Ya. Jadi tadi ya, sebetulnya ini untuk menyederhanakan saja, menteorisasikan supaya begini toh cara kerjanya tasawuf itu. Persoalan dia itu sudah kosong atau sudah terejawantah dari sifat-sifatnya itu ya soal lain. Dalam artian itu sudah ranah ini ya, ranah praktik. Kalau ini kan teoritiknya, teorisasinya gitu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Kita ini ya ada agenda besi sebelah. Oh ada lagi? Oh, wallahu a'lam bishawab itu aja ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.